Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya, biar dibuka dengan lagu pembukaan oleh Dani. Silakan Dani. Udah Didit kayaknya. Iya, lagi Ini ngejum. Romo Didit, Pak Budi. Ya. Oh. Mohon izin, boleh saya dibikin Sama co-host sehingga bisa saya rekam? Sudah Romo, sudah bisa. Sudah ya, oke. Lu kira kali di sama hati. Yuk, mari kita siapkan hati, kita mau menyanyikan lagu pembuka. Suaranya masuk. Halo Romo. Ya. Pak Budi sehat? Sehat. Sehat Romo. Perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam semuanya, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya keluarga besar Bapak Leonardus yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Bersama dengan semua umat beriman di hari Kamis biasa pekan ke-10 ini, kita bersama-sama juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau mengikuti Tuhan, memang harus mencintai lebih daripada yang lainnya. Tuhan selalu menantikan pertobatan kita. Kita mohon juga pengampunan untuk saudara kita, untuk suami, untuk orang tua, untuk ayah kita, Bapak Leo yang telah dipanggil Tuhan. Mari dengan rendah hati, saudari-saudara terkasih, kita awali perayaan Ekaristi dengan mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami mohon curilah kami Roh Kudus-Mu, agar dapat melihat siapakah Engkau sebenarnya. Semoga cahaya-Mu menyinari hidup kami, dan semoga cinta kasih dan kebebasan semakin berkembang dengan suburnya di tengah-tengah kami. Secara khusus malam hari ini kami berdoa untuk saudara kami, Bapak Leo yang telah Kau panggil menghadap hadirat. Bersama dengan keluarga yang mencintainya, kami semua, dan kami percaya Engkau telah memberikan tempat yang kekal sebagai rumahnya yang abadi. Semuanya kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah peristiwa di Gunung Karmel, Elia berkata kepada Raja Ahab, "Pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu, ia berkata kepada hambanya, "Naiklah ke atas, pandanglah ke arah laut." Hamba itu naik ke atas, ia melihat ke arah laut dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah hamba itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia,
Pergilah dan katakanlah kepada Raja Ahab, sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Engkau menginginkan tanah lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Ya, Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur banyaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menguburkannya. Engkau berkati tumbuh-tumbuhannya. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Perintah baru kuberikan kepada kalian sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan. Supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara terkasih, khususnya keluarga besar, istri, anak-anak dari Bapak Leonardus Adi Mulyono yang dipanggil Tuhan. Boleh tahu apakah benar Ibu yang atas nama Kusmala? Betul ya Ibu ya? Betul. Berapa putra-putrinya Ibu? Ada berapa anaknya? 3, Romo.
Ya. Jadi Papa udah 1 tahun nggak ada ya, 3 anak cowok, perempuan. Ya, memang tidak mudah untuk kita semua ditinggalkan, anak-anak masih sekolah ya Ibu ya. Saya percaya Ibu Kusmala yang terkasih, juga keluarga besar dari Bapak Leo, pasti juga kita tidak mau menginginkan peristiwa ini, tapi kematian sesuatu yang memang akan kita alami, sesuatu yang paling dekat. Tapi sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman, kita percaya bahwa kematian adalah awal kehidupan kekal. Semoga 1 tahun ini pasti jatuh bangun ataupun sesuatu yang memang tidak lagi seperti dulu. Ibu harus berjuang sendiri sebagai ayah sekaligus sebagai ibu. Anak-anak dari Bapak Leo yang terkasih, salam kenal juga ya sama Romo ya. Yang paling kecil itu pipinya tembem ya, kayak mamanya atau kayak papanya ya. Yang penting sehat semuanya ya. Meskipun masih sedih, masih dalam suasana duka, anak-anak Koko dan juga adik-adik yang terkasih harus tegar, harus bisa merasakan tetap kebaikan Tuhan. Papa pasti sekarang bahagia di surga ya. Tidak lagi harus ini harus itu dengan penyakitnya dan lain sebagainya. Tapi kita percaya dia tetap melihat, mendoakan untuk istri dan anak-anaknya sehingga kakak dan juga adik-adik harus punya keyakinan dengan sabda Yesus hari ini. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang isi, kamu nggak masuk dalam kerajaan surga. Nah, Romo yakin papamu sekarang berada di surga dan akhirnya juga mohon kepada Bapa di surga agar istri dan anak-anaknya diberi kekuatan di dunia untuk melaksanakan, untuk melanjutkan kehidupan ini. Maka saya percaya juga bagaimana kita harus ditantang hidup lebih baik dengan kejujuran, dengan makan yang sehat, dengan pikiran yang jernih, juga dengan perbuatan yang baik. Sehingga saya yakin Allah pasti menuntun anak-anak dari Bapak Leo dan juga istri untuk tetap berjuang melanjutkan. Amin. Iya. Kusmala yang terkasih, juga anak-anak dan umat yang terkasih di Paroki Kosambi, Pak Wawan dan teman-teman, juga ada orang tua saya ikut juga karena saya undang, karena misa harian kalau saya tidak misa di channel YouTube saya biasanya mengundang juga keluarga ataupun kelompok komunitas Ave Maria untuk ikut merayakan Ekaristi pada hari-hari setiap hari. Kalau hari ini kita mendengar bagaimana firman Tuhan mengajak kita untuk hidup lebih kudus lagi, bukan jangankan membunuh kata Tuhan Yesus akan dihukum. Tapi kalau kamu marah, kalau kamu jahil, kalau kamu ngomong yang nggak benar pada sesamamu, kamu juga nggak layak masuk dalam kerajaan surga. Maka kita harus hidup sungguh-sungguh. Apalagi kalau saya membawa persembahan, kata Tuhan Yesus dalam bacaan Injil Matius ya. Wah, kita rajin ke gereja, hidup benar, artinya juga berdoa dengan baik. Tetapi saya masih membuat sesama ataupun orang yang saya kecewakan, sakiti, masih sakit hati. Pulang, pergi dulu. Berdamai dulu dengan mereka yang kita sakiti ataupun yang kita berbuat salah padanya. Berdamai dulu sehingga baru kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Artinya apa? Jangan lagi kita menyakiti, menipu, membuat orang lain itu kecewa. Kenapa? Tuhan selalu memberikan kita itu kebahagiaan yang kekal nanti pada saatnya. Maka kalau hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk sungguh memberikan Tuhan yang benar, hidup kita yang benar, jangan ada lagi kita benci, kita kesal,
kita itu dendam apalagi pada orang-orang, baik yang menipu, yang menyebabkan entah orang tua kita sakit, orang tua kita meninggal, anak kita itu diperlakukan tidak baik, ya sudah, nggak usah kita mau membalasnya, biar dia sendirilah yang akan membalas kesalahan dia sendiri. Tadi pagi saya akan rekoleksi pada teman-teman Legio Maria di Sentul dengan tema semangat Legio, semangat Maria, mati ragam Bunda Maria itu luar biasa. Belas kasihnya, kerendahan hatinya, kesabarannya. Maka saya berharap Ibu Kusmala, Ibu Leo yang terkasih, biarlah kerendahan hati, mati raga, dan suka cita yang sekarang akan kita alami, Ibu alami, hari demi hari, itu sungguh-sungguh akan terwujud. Kalau hari-hari setahun terakhir dalam kedukaan, dalam kebimbangan, dalam kegelisahan, harus saya bagaimana ini? Harus hidup sendiri tanpa suami, tanpa ayah. Sekarang kakak dan adik-adik harus lihat, oh iya, kalau dulu ayah menegur, ayo bangun, tepat waktu, ayo kita merapikan rumah, ayo belajar dengan giat, ayo harus irit kalau mau ini itu kepada istri ataupun kepada anak-anak, ayo kakak ajarin adiknya. Nah, kata-kata itu sekarang harus dilaksanakan ketika semuanya akan terjadi pasti indah pada waktunya. Sehingga tidak ada lagi yang mengingatkan. Karena ayah, nah suami sudah tidak ada. Sama, Yesus pun pergi meninggalkan kita, tapi ia mengutus Roh Kudusnya, Roh Penghibur. Maka saya yakin kenangan bersama dengan suami, bersama dengan papa, pasti akan mengingat kenangan yang baik, kenangan yang sungguh-sungguh memperlihatkan tanggung jawabnya kepada istri dan anak-anak. Saya yakini bahwa Bapak Leo juga sekarang bahagia. Kita doakan bersama-sama. Maka ketika Dani minta saya menyerahkan Ekaristi pada malam hari ini, Tuhan, saya yakin Ibu Kusmala dan anak-anak sungguh diteguhkan dalam iman akan Kristus yang membangkitkan dan juga mengantar Papa Leo ke dalam surga yang dijanjikan. Saatnya nanti kita akan ketemu. Nggak usah harus buru-buru ya. Tuhan sendirilah yang akan mempertemukan ibu dan anak-anak pada saatnya. Tapi ibu harus berjuang menjadikan kebanggaan dan anak-anak menjadi hebat dalam keluarga, masyarakat, dan dalam gerejanya. Begitu? Mari kita semua berdoa. Dani dan Ibu ataupun semua petugas yang ada, kita akan panjatkan doa-doa permohonan kita. Kita hening sebentar. Allah Bapa kami, sungguh agung kuasa-Mu pada malam hari ini. Kami dipertemukan oleh keluarga almarhum Bapak Leonardus Adi Mulyono, yaitu Ibu Kusmala bersama dengan 3 putra-putrinya. Dan kami sungguh diteguhkan atas iman mereka. Dan kami yakin bahwa Engkau akan mempertemukan kami kelak pada saatnya nanti. Tapi kami boleh berdoa, mohon pengampunan untuk Bapak Leo. Dan kami juga ingin berdoa untuk anak-anak dan juga untuk istri dan kami semua yang mencintainya. Tuhan Allah Bapa kami ingin berdoa kepadamu, dengarkanlah doa-doa kami. Silakan. Ya Bapa, Engkau mengasihi dan menyelamatkan manusia. Kami mohon rahmat, belas kasihan dan kemurahan-Mu bagi papi kami Leonardus Adi Mulyono, di mana 1 tahun yang lalu telah beralih dari dunia ini. Semoga Bunda Maria dan seluruh orang kudus-Mu menolong Papi Leonardus Adi Mulyono agar Engkau menerimanya dalam kebahagiaan kekal dan mengizinkan untuk mengikuti perjamuan abadi yang diselenggarakan oleh Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami juga ingin berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya Mami Katarina Kusmala, Cici Aurelia Ivana, Koko Matthew, dan saya Agatha Valentine Samantha, serta Oma dan Opa kami. Semoga Engkau menghibur kami semua dengan sabdamu tentang kebangkitan dan hidup kekal, agar kami semua rela dan tulus hati melepaskan kepergian Papi Leonardus Adi Mulyono dan mengorbankan duka cita kami, serta mempersatukan dengan kurbanmu agar Papi menjadi pendoa bagi kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristus Imam Agung yang tinggi, Engkau telah menyerahkan perayaan Ekaristi kepada para imam. Semoga para pemimpin gereja memberikan dan bagi semua berakuntabel dan transparan dalam membangun dunia yang lebih adil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang telah mendahului kita ke hadirat abadi, yakni Makco Maria Teresia Suryani, Kokong Laurentius, Seftanus Budi Haria, Hansos Sudibyo, Kokong Yohanes Antonius, Nato Sudibyo, Kokong Albertus Setiadi Sudibyo, serta kaum keluarga lainnya, sahabat kenahala, serta mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Kiranya Tuhan menerima mereka dalam kebahagiaan abadi di langit dan bumi yang baru besertanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristus, mana yang turun dari surga, Engkau mempersatukan semua orang yang mengambil bagian dalam roti yang sama. Berikanlah kesehatan, kekompakan, sukacita, dan damai sejahtera kepada para umat lingkungan kami Santa Agatha dan seluruh umat yang mengikuti perayaan Ekaristi memperingati 1 tahun berpulangnya Papi Leonardus Adi Mulyono ke rumah Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa Allah yang baik, demikian doa-doa permohonan kami yang telah disampaikan oleh Putri dari Bapak Leonardus Adi Mulyono. Kiranya apa yang disampaikan sungguh berkenan di hatimu dan akan kami satukan dengan kurban persembahan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga persembahan ini menandakan pengampunan dan silih agar kami dapat saling bergaul dengan sebagai saudara sebapa. Tak khusus untuk hamba-Mu, ayah kami, suami kami, Bapak Leonardus Adi Mulyono yang telah Kau panggil setahun yang lalu, terimalah ia. Ampunilah segala dosa-dosanya bersama dengan persembahan Tuhan kami Yesus Kristus
yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama dan rohmu. bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Syukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah Sudah layak layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, saya kekal dan kuasa, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sembah segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dan pencurahan Roh-Mu bagi kami, di tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan ke menanggung besar dengan rela, Yesus mengambil roti, ucap syukur kepadamu, memecahkan roti itu dan berikan kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon supaya kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius dan Kardinal Suharyo, dan semua rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu, ayah kami, suami kami, Bapak Leonardus Adi Mulyono yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Dan juga kan saudara-saudara kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya adik kami, Adit, yang telah berjuang operasi tumor di otaknya, dan akhirnya Kau panggil menghadap hadirat. Alhamdulillah, terimalah ia sebagai anak yang Kau kasihi. Kami mohon juga, kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Bapak Yosef mempelai yang suci, para saudara-saudara kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan sama memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala rahmat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Dari saudara terkasih, lihatlah, pandanglah, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tuhan, sabdamu adalah roh dan hidup. Engkaulah yang memiliki sabda kehidupan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami mohon bila kiranya kami kebebasan putra dan putrimu, dan semoga kau singkirkan dari kami, tutup ketidakpercayaan dan dosa-dosa kami. Ajarlah kami menempuh jalan yang lurus, agar dapat menemukan Dikau, Allah Bapa kami, terkhusus hamba-Mu, suami kami, ayah kami, Bapak Leonardus Adi Mulyono yang telah kau panggil setahun yang lalu, bersama dengan istri, anak-anak, dan juga kami yang mencintainya. Kami percaya bahwa ia kini berada dalam kerajaan-Mu yang kekal, kerajaan yang kau janjikan. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan Pak Wawan atau dari keluarga sebelum berkat Tuhan? Bu Kusmala, ada yang mau disampaikan? Silahkan dari keluarga. Iya Pak Wawan, terima kasih. Selamat malam Romo. Malam Ibu Kus. Saudara sekalian, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang telah mengumpulkan kami untuk ikut dalam misa setahun suami saya, Leonardus Adi Mulyono. Saya mengucapkan terima kasih terutama pada Romo Didit yang telah membawakan misa setahun suami saya. Juga saya mengucapkan terima kasih pada Pak Wawan selaku Ketua Lingkungan Santa Agatha dan kepada Pak Dani serta semua umat lingkungan Santa Agatha yang telah membantu pelaksanaan misa arwah ini. Tak lupa juga saya berterima kasih pada keluarga besar Sudibyo yang ikut mendoakan. Saya tidak dapat membalas semua kebaikan Bapak Ibu satu persatu, namun hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih dan semoga kita bisa saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Makasih Romo, Wawan semua. Iya, sama-sama. Pak Wawan, Ketua Lingkungan ingin nyampaikan ada pengumuman? Pengumuman sih nggak ada. Kemarin lagi Rosario banyak pengumuman. Nggak, saya ucapin terima kasih atas partisipasinya. Ini yang hadir cukup banyak ya. Ada bantuan dari Romo Didit juga soalnya. Ya, terima kasih Dani ya sudah bantu sebagai operator. Terus seluruh umat Agatha yang hadir pada malam ini. Terus kepada saudara-saudara, saya mungkin tidak mengenal satu persatu dari keluarga dari Ibu Kusmala maupun keluarga besar Sudibyo. Saya ucapkan terima kasih atas menyediakan waktunya untuk bisa mengikuti misa pada malam hari ini. Bagaimanapun, Bapak Adi Mulyono adalah salah satu
almarhum yang istilahnya warga dari Santa Agatha. Kita cukup kehilangan juga, karena ini belakangan ini juga banyak dari warga Santa Agatha satu persatu meninggalkan kita, teman kita, saudara kita. Jadi ya kita saling mendoakan, saling menguatkan. Jangan lupa untuk seluruh umat Agatha, kalau perlu apapun saling kontak dengan sesama umat lingkungan, karena itu sangat penting sekali. Jadi sebelum kita minta bantuan keluar, siapa tahu di lingkungan ini bisa membantu gitu loh. Apapun, ada keperluan apa, silahkan sampaikan kepada pengurus lingkungan, ke saya langsung atau pengurus lingkungan yang lain. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya. Baik, selamat Pak Wawan jadi Ketua Lingkungan di Paroki Kesambi. Abadi nih Romo. Ganti-ganti ya Pak Wawan. Sudah 2 kali, turun ke Dani sekali, balik lagi ke saya lagi. Ya sudah. Kalau melayani umat Allah di lingkungan, di paroki, dan juga nanti pada saatnya kalau Tuhan memerlukan yang lain, pasti akan dipakai. Jadi seperti yang tadi dikatakan Pak Wawan, warga lingkungan bila ada kebutuhan langsung hubungi ke pengurus, dan itu memang yang dilaksanakan di paroki-paroki pada saat ini. Saling mengasihi, peduli, dan kesaksian. Tahun ini menjunjung martabat manusia, khususnya yang tersingkir, yang malang, yang lemah, yang difabel, yang sekarang ada trennya ODGB, bagaimana orang yang dalam gangguan jiwa begitu banyak, menimpa juga anak-anak muda, anak-anak remaja, dan juga meskipun virus COVID-19 sudah menurun, sudah mereda, tetap jangan lalai untuk menjaga protokol kesehatan, jaga imun tetap sehat, ya, dan juga yang terakhir saya berharap kita semua tetap disatukan meskipun jauh, kita tetap dekat. Kapan-kapan kita bisa ke Kosambi, saya ke Kosambi, bisa misa. Sudah misa secara offline kan di sana? Masih daftar Pak Wawan? Sudah. Sudah ya. Sudah. Tapi pastor paroki kelingkungan masih belum ya? Kemarin pastor paroki baru pertama kalinya persis ada dari lingkungan kita yang keluarganya meninggal, itu baru misa offline pertama di lingkungan. Karena romonya bilang, ini baru misa pertama saya offline di lingkungan. Belum pernah katanya. Ya, sekarang saya juga rapat offline di Legio Maria juga baru kemarin pertama kali. Sekarang secara online, tetapi sekarang sudah bisa pelan-pelan secara offline. Seperti tadi saya juga kasih rekoleksi Legio Maria, baru pertama kali juga saya berani untuk melakukan itu kalau memang ada kebijakan dari keuskupan. Jadi kita tetap jangan menyalahi aturan yang ada, meskipun pemerintahan sudah mengizinkan kita untuk secara offline, tapi malah sekarang berkurang untuk misa ke gereja. Kita semua harus offline ya. Jangan asik online, lalu udah di rumah aja. Nggak mau dengan di rumah bisa jalan-jalan, bisa duduknya enak. Nah, sekarang harus punya tanggung jawab, ketua lingkungan, mengajak umatnya untuk kembali misa seperti dulu secara offline, sehingga bisa menerima tubuh dan darah Kristus secara nyata. Tapi memang pelan-pelan, tidak langsung mengikuti aturannya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi cicitnya dan dedeknya yang sudah pintar berdoa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, secara khusus keluarga Bapak almarhum Leonardus Adi Mulyono, Ibu Kusmala bersama dengan anak-anak, kita semua yang hadir senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku yang terkasih, pernikahan Risti hari Kamis, biasa pekan ke-10, memperingati setahun meninggalnya suami, ayah, saudara kita, Bapak Leonardus Adi Mulyono sudah selesai. Syukur pada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Adi nggak di rumah.